Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafida Sundari sebagai pemerintah pembuka. Dewan menyesali adanya glorifikasi karir spesialis. Di sini saya akan berpidato dalam 3, 2, 1. Glorifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebuah proses, cara, perbuatan meluhurkan atau maupun memuliakan sesuatu. Dalam lain glorifikasi sendiri adalah aksi melebih-lebihkan suatu sehingga terkesan luar biasa. Sebelum saya masuk ke dalam argumen saya, perlu diketahui oleh tim oposisi bahwa karir spesialis ini didefinisikan orang yang memiliki kemampuan dan keilmuan pada suatu bidang dan memperdalam hanya bidang tertentu saja. Contohnya adalah sebuah profesi seperti profesi dokter spesialis ataupun mungkin ada teknisi spesialis. Di sisi lain ada karir generalis lah yang lebih baik kita pegang. Mengapa demikian? Karena pada karir generalis setiap orang harus memiliki banyak kemampuan dalam berbagai hal atau dalam berbagai bidang. Dewan juri yang saya hormati, kami di sini tidak akan menentukan penghapusan karir spesialis. Kami hanya menyesali glorifikasi karir spesialis. Saya akan memulai argumen saya mengapa saya menyesali adanya glorifikasi karir spesialis dalam 4 layar. Pertama, glorifikasi karir spesialis dapat menjadikan seorang individu lebih mementingkan satu hal yang mereka tekuni saja tanpa adanya keinginan lebih tahuan yang lebih lanjut. Mengapa demikian? Karena karir spesialis ini lebih menekuni bidang itu saja tanpa ingin lebih tahu lagi bidang yang lainnya. Kedua, glorifikasi spesialis ini dapat menjadikan suatu individu ataupun mempengaruhi individu lain untuk menenangkan mindsetnya itu hanya mengagungkan atau melebihkan karir tertentu. Mengapa demikian? Karena ia hanya memperdalam satu karir itu saja atau karir yang ia tekuni saja. Ketiga, adanya glorifikasi karir spesialis ini dapat menjadikan seorang hanya menghargai karirnya saja. Karena kenapa? Karena dia lebih merasa bahwa karirnya itu lebih tinggi dibandingkan karir orang lain. Keempat, glorifikasi karir spesialis ini dapat menjadi salah satu penyebab dalam terjadinya senioritas di lapangan kerja. Seperti yang tadi saya sebutkan, karena mereka menganggap bahwa mereka itu lebih baik dan lebih tinggi daripada orang lain. Baik di Indonesia sendiri, orang yang memiliki karir spesialis lebih dihargai dan lebih diberi peluang sehingga menimbulkan karir spesialis menjadi ajang untuk berlomba-lomba mendapatkan banyak sekali spesialisasi. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap glorifikasi spesialis memiliki porsi dan kedudukan yang lebih tinggi di antara yang lainnya. Hal itu terjadi karena di sini kita mengglorifikasikan karir spesialis dan menempatkannya dalam sebuah posisi. Hal tersebutlah yang mengakibatkan banyaknya senioritas dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, pada dasarnya spesialis hanya menekuni dan memperdalam satu kemampuan tanpa menghiraukan kemampuan lainnya. Dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan tim oposisi lainnya, di sini saya memberikan argumen bahwa karir generalis lebih elegan, lebih efisien karena generalis karir ini bersifat fleksibel, yaitu dapat mengumpuli berbagai bidang dalam berbagai kemampuan. Dilansir dari jurnal Combined Knowledge, Urban Experience, A Specialist and Generalist Roles yang ditulis oleh Gray ini, Kelly, Mason, dan kawan-kawan, ada perbedaan dari spesialis dan generalis pada dunia kerja. Yang pertama, pengetahuan. Orang dengan tipe generalis lebih senang melakukan eksplorisasi pada berbagai bidang. Sedangkan orang yang dengan spesialis dia hanya menekuni satu bidang tertentu saja. Maka bisa kita bedakan, orang dengan generalis itu lebih banyak bidang keilmuan yang mereka ketahui dibandingkan orang yang lebih fokus ke spesialis hanya menekuni bidang itu saja. Kedua, kemampuan. Generalis atau bisa disebut jack of all trades dipandang sebagai orang yang dapat menghasilkan banyak peluang karena memiliki banyak kemampuan. Lain hanya dengan seorang spesialis, hanya ditempatkan pada posisi tertentu karena hanya memiliki satu keilmuan khusus atau satu kemampuan khusus. Seperti tadi, bahwa generalis itu memiliki banyak kemampuan, sedangkan spesialis itu hanya memiliki satu kemampuan. Yang ketiga, perbedaan cara pandang. Orang yang generalis lebih sering dan senang untuk mengeksploitasi hal-hal yang baru, sedangkan spesialis lebih fokus pada satu bidang. Karena orang dengan generalis mereka itu lebih ingin tahu hal-hal baru, mereka itu lebih ingin tahu kemampuan yang belum mereka ketahui, sedangkan spesialis mereka hanya ingin menekuni bidang yang mereka sukai saja. Keempat, skill dan jenjang karir. Generalis biasanya tidak mendalami suatu hal tertentu sehingga mudah menyesuaikan diri untuk menjalankan suatu posisi baru. Sedangkan untuk spesialis sendiri biasanya mengerjakan hal teknis yang membutuhkan skill tertentu. Untuk seorang spesialis biasanya jika mereka ingin melakukan
sebuah hal baru atau mungkin posisi baru, mereka itu harus mempunyai skill tertentu atau mungkin skill baru yang harus mereka pedalami. Lain halnya dengan orang generalis, mereka ketika berdapat posisi baru, mereka akan mulai beradaptasi. Kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan yang banyak juga. Kelima, profesi yang dijalankan oleh seorang generalis biasanya fleksibel karena perspektif yang mereka miliki cenderung luas. Lain halnya dengan spesialis, tentu hanya menguasai satu kemampuan yang mereka sukai saja. Dewan juri yang saya hormati, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa glorifikasi spesialis karir ini akan menimbulkan banyak sekali ketidak efektifan. Mengapa demikian? Karena karir spesialis ini memandang karirnya itu lebih tinggi, karena mereka hanya memperdalam satu bidang saja. Mereka akan memikirkan karir-karir yang lain itu ada di bawah mereka, karena mereka tahu bahwa karir mereka itu lebih memperdalam dibandingkan karir yang lain. Dewan juri yang saya hormati, di sini saya akan memberikan kesimpulan, di mana kesimpulan ini bisa menjadi solusi terbaik dari perspektif terhadap glorifikasi karir spesialis. Ada beberapa layer dalam kesimpulan ini. Yang pertama, karir generalis bisa menjadi satu jalan keluar agar setiap orang dapat memiliki kemampuan di berbagai bidang. Yang kedua, dapat mengurangi dan merubah mindset masyarakat terkait akan lebih tinggi dan dihargainya jika seorang memiliki karir spesialis. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan terjadinya senioritas dan penyalahgunaan kekuasaan. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku pemerintah pembuka. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Fentriani Sihaan dari Institut Kesehatan Raja Wali, di mana pada kesempatan kali ini saya berada pada Government Wide, pada pihak pemerintah untuk menyampaikan sekaligus mendukung mosi debat kita pada kali ini, yaitu Dewan ini menyetujui glorifikasi karir spesialis. Baik, menurut KBBI, glorifikasi berasal dari kata bahasa Inggris, yakni glorification, artinya adalah aksi melebih-lebihkan sesuatu sehingga terkesan luar biasa dan sempurna. Baik, juri yang terhormat, sedangkan karir spesialis adalah suatu karir yang dijalani orang yang memiliki kemampuan keilmuan khusus pada suatu bidang dan menekuninya sebagai profesi. Nah, mengapa kami dari tim pemerintah penutup sangat menyetujui mosi bahwa Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis? Karena yang pertama, akan terjadinya kesenjangan antara orang-orang dengan gelar spesialis dan orang-orang dengan gelar biasa. Mengapa? Karena di sini seperti yang kita lihat pada masyarakat, bahwasannya orang-orang dominan lebih memilih berobat di dokter spesialis dibandingkan dengan dokter umum, dengan dalih bahwa dokter spesialis lebih profesional dibanding dengan dokter umum. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga lebih mahal dibandingkan dengan dokter umum pada biasanya. Padahal Dewan Juri yang terhormat, keprofesionalan seseorang tidak diukur dari tingginya pendidikan, tetapi seseorang yang berpegang teguh pada nilai moral, objektif, mahir, dan mendudukan diri pada sebuah kode etik. Sehingga seharusnya glorifikasi ini sendiri tidak harus dilakukan, sehingga pada akhirnya ada terjadinya kesenjangan sosial antara dokter spesialis dan dokter umum pada biasanya. Lalu tidak dapat dipungkiri bahwa karir spesialis salah satunya telah memperkuat dan mendorong serta akreditasi teknologi sebagai implementasi dari revolusi dengan isu sentral disrupsi dari segala aspek dalam bidang kehidupan manusia. Tidak terelakkan lagi perubahan peta masa depan dari dunia pekerjaan yang menjadikan kesenjangan signifikan antara para pekerja dengan level rendah dan para pekerja dengan level tinggi. Lalu selanjutnya, kekurangan fleksibilitas. Fleksibilitas adalah salah satu elemen pembeda yang terlihat jelas dalam konsep generalisasi dan spesialisasi. Pekerja spesialisasi biasanya tidak terlalu fleksibel dalam hal bertukar ide di luar kontak. Spesialisasi juga telah tergerus oleh pertimbangan teknologi, misalnya kehadiran alat yang mampu menggantikan tugas-tugas dari dokter spesialis tersebut. Lalu, berbeda dengan generalisasi. Saat di era digital, dunia sering terkoneksi dengan berbagai macam kerjasama, yaitu saling menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, sehingga seorang generalis begitu fleksibel dalam menghadapi perubahan akibat berbagainya perkembangan zaman. Lalu, seperti yang telah disampaikan pembicara pertama tadi, bahwa generasi seharusnya lebih baik dibanding dengan spesialis.
Karena yang dapat kita ketahui bahwa generalisasi lebih merujuk pada seseorang yang memiliki pengetahuan yang banyak dalam subjek atau bidang. Hal ini sangat berbanding balik pada spesialisasi yang pengetahuan dan keterampilannya hanya fokus pada satu bidang yang berkaitan dengan keilmuan tertentu saja. Lalu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Philip Talcott telah mempelajari bahwa generalis memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memproduksi hasil dari suatu masalah, bahkan di luar dari bidang keahlian khusus yang mereka miliki. Lalu, pekerjaan dari spesialis juga lebih relatif sempit dan pilihan yang tersedia juga terbatas. Lalu, adanya ketidakmampuan untuk multitasking. Seorang spesialis memungkinkannya dapat melakukan apa yang diperintahkan perusahaan untuk melakukannya. Oleh karena itu, jika tim lain membutuhkan bantuan spesialis untuk mengerjakan suatu proyek, maka mereka tidak dapat langsung berkontribusi jika tugas yang diberikan tidak masuk dalam bidang keahlian spesialis. Dengan demikian, seorang spesialis tidak dapat melakukan banyak pekerjaan secara bersamaan karena mereka hanya fokus pada satu bidang tertentu saja. Lalu diketahui mungkin kita membutuhkan spesialis pada suatu bidang pada saat tahun tertentu. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya mungkin orang-orang lebih memilih untuk membutuhkan orang-orang yang memiliki banyak skill untuk memenuhi suatu profesi tersebut. Baik, dapat kita simpulkan bersama mengapa kami setuju dengan mosi yang telah saya sampaikan tadi berdasarkan data-data dan argumen-argumen yang telah saya sampaikan. Karena yang pertama akan terjadinya kesenjangan antara orang-orang dengan gelar spesialis dan orang-orang bergelar biasa. Lalu yang kedua, kurangnya fleksibilitas atas karir spesialis. Lalu yang ketiga, generalis lebih merujuk pada seseorang yang memiliki kemampuan dengan bidang yang banyak, sedangkan spesialis hanya pada satu bidang saja. Lalu yang keempat, ketidakmampuan spesialis dalam multitasking. Yang kelima, tidak dapat bekerja secara dinamis. Dan yang terakhir, jika glorifikasi tersebut terus dilakukan, maka akan mempersempit pekerjaan dan masih banyak lagi. Baik, dengan data-data yang telah saya sampaikan tadi, maka saya menyatakan bangga dan setuju dengan mosi debat kali ini. Sekian, terima kasih.